Sudah biarkan saja orang Papua bercerita tentang dong punya diri sendiri. Nah, entah itu bercerita soal rusaknya lingkungan, bercerita soal pendidikan terajalan, soal kehidupan sosial anak muda, soal entah itu nanti mereka akan singgung soal kemerdekaan mereka, itu terserah itu. Nama saya Adnan Jelitele SHI. Saya orang tua saya, saudara-saudara om atau keponakan itu kebanyakan non muslim, sehingga jika bisa digambarkan bahwa kami toleransi antar umat beragama itu sangat-sangat erat sekali, sangat-sangat baik sekali gitu. Apakah saya sebagai muslim terganggu dengan saudara-saudara yang mayoritas yang Kristen? Sebenarnya tidak. Hercules 3.000 lebih suara. Jumpa lagi dalam channel Papua Insight. Hampir seminggu ya kita tidak upload video dari Papua Insight. Pasti kawan-kawan mungkin ada yang pernah nonton video-video dokumenter dari Papua. Ini adalah tanah Tuhan yang diberkati, maka bagi siapapun tanah ini tidak bisa diperjualbelikan. Tuhan berbicara bahwa di situ ada keadilan. Maka saya sebagai orang Papua, hak saya seperti ini, maka harus diberikan hak. Allahu Akbar. Agar orang Papua juga bisa berkembang, bisa menentukan nasib mereka, bagaimana mereka bisa membangun Papua ini yang bisa sesuai dengan hati nurani mereka. Dan kali ini kita akan membahas mengapa sampai Papua Voices itu ada, dan bagaimana kerja-kerja dari Papua Voices, dan bagaimana ke depan Papua Voices akan berkarya gitu. Dan kali ini sudah hadir bersama saya di studio Papua Insight. Nanti saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan, tapi nanti kakak berdua, bung berdua bisa langsung memperkenalkan siapa diri kakak berdua kepada para pemirsa yang sudah menonton dan menanti-nantikan acara kita ini. Silakan. Baik, saya duluan nih. Oke, silakan. Ya, terima kasih Om Teddy, saya panggil Om saja. Ya. Saya sendiri Bernard Koten, terlibat di Papuan Voices ini dari tahun 2011. Okay. Dalam struktur yang sekarang di tahun 2018 sampai dengan 2021, teman-teman mempercayakan saya sebagai koordinator nasional, koordinator umum. Itu karena sekarang kami tersebar di 9 wilayah di tanah Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Saya Harun Rumbarar, saya koordinator Papua Voices untuk wilayah Kero. Saya bergabung di Papua Voices akhir 2016, awal 2017 sudah bergabung di Papua Voices. Kakak Samsul yang baik. Kakak, sudah 2 kali Eti tulis surat ke kakak, tapi kakak tidak pernah balas. Mudah-mudahan dengan surat video ini, kakak bisa melihat anak kakak dan dapat tergerak untuk memberi kabar.
Surat video ini Eti antarkan dari Bupul ke Merauke, dan mudah-mudahan kakak dapat menonton. Kakak selama ini... Para pemirsa di rumah, kita pertanyaan pertama ya, mungkin dari Bung Bernard dulu ya. Apa itu Papua Voices dan mengapa Papua Voices itu harus ada? Dan bagaimana sejarahnya? Silakan. Baik, cerita soal Papuan Voices sejarah itu memang cukup panjang perjalanan terbentuknya Papuan Voices itu sendiri sampai masuk ke tanah Papua. Okay. Mungkin lebih banyak yang mengetahui itu senior-senior mereka yang kami anggap sebagai badan pendiri atau pengawas yang menginisiasi terbentuknya Papuan Voices ini sendiri. Di tahun 2011 itu mulai dengan pelatihan pertama Papuan Voices yang dibawa masuk oleh waktu itu teman-teman dari Engage Media. Engage Media? Ya, Engage Media karena mereka bergerak di audiovisual itu dengan Abang Riko Adi Condro mereka. Okay. Habis GPIC MSC itu dengan Abang Wensi Fatubun mereka. Dengan kalau di Papua dengan SKPKC Fransiskan Papua. Dengan GPIC. Sabar, GPIC apa dulu nih biar MSC. Biar penonton di rumah juga tidak. GPIC MSC itu salah satu tarekat dari Katolik punya. Oke. Biara Katolik. Masuk ke tanah Papua disambut niat ini disambut baik oleh SKPKC Fransiskan Papua dengan GPIC MSC di Merauke. Mereka kan waktu itu juga ada cabangnya di Merauke. Dengan SKP kami Keuskupan Agung Merauke. Jadi pelatihan awal itu di tahun 2011 itu terjadi di dua wilayah ini. SKP Jayapura itu diinisiasi oleh SKPKC Fransiskan dengan mengundang begitu banyak anak muda yang terlibat waktu itu. Di Merauke juga sama. Dalam perjalanan selanjutnya ada di tahun 2012 itu mulai buka sayap di Wamena dengan YTHP mereka, habis di Sorong dengan Belantara Kakak Max dorang, mulai berjalan terus sampai sekarang. Itu sedikit cerita tentang perjalanan Papuan Voice masuk ke Papua. Tujuan awal membentuk Papuan Voice ini sebenarnya untuk menyeimbangi narasi-narasi tentang Papua sebenarnya. Maksudnya berbicara tentang Papua dari perspektif orang Papua sendiri waktu awal. Maksudnya banyak media memang di Papua, tetapi kadang mereka sudah mempunyai frame tersendiri untuk bercerita tentang Papua dengan kepentingan-kepentingan. Tetapi waktu itu inisiasi membentuk Papuan Voice ini bahwa sudah ini media yang sudah biarkan saja orang Papua bercerita tentang dong punya diri sendiri. Entah itu bercerita soal rusaknya lingkungan, bercerita soal pendidikan terajalan, soal kehidupan sosial anak muda, soal entah itu nanti mereka akan singgung soal kemerdekaan mereka, itu terserah, itu pokoknya cerita dari masyarakat sendiri waktu itu. Dengan menyeimbangi media-media yang kadang bercerita tentang Papua tetapi sudah dari frame mereka sendiri. Sesuai dengan narasi mereka. Iya, benar. Jadi Bung Bernard, saya bisa katakan bahwa sebenarnya maksudnya adalah Papuan Voices berarti orang Papua itu dia sendiri menceritakan tentang kehidupan dia. Benar. Dia sendiri menyuarakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, atau terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Benar. Oke. Mungkin pertanyaan kedua ke Bung Harun sendiri, kenapa bergabung di Papuan Voices? Ya, pertama memang sebelum saya bergabung dengan Papuan Voices saya juga sudah sering pertama secara individu melakukan kerja-kerja mendokumentasikan. Oke. Baik itu foto, baik itu video. Nah, sampai dan sebelum masuk di Papuan Voice juga saya sering menggunakan hasil-hasil karya Papuan Voices untuk dijadikan sebagai alat, sebagai edukasi untuk masyarakat. Contoh kita buat kegiatan-kegiatan sejak kuliah atau ke kampus-kampus, kita suka gunakan film-film Papuan Voices untuk pakai untuk kita putar.
baik itu film-film tentang lingkungan, tentang perempuan itu kita pakai. Nah, sampai begitu mulai terjun ke dunia jurnalis, habis itu juga mulai sering foto atau video. Nah, saya langsung juga mulai terlibat aktif untuk sendiri terlibat dengan Papuan Voices itu di 2017 awal. Oke. Nah, begitu. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya tadi ingat bahwa satu pertanyaan adalah kenapa memilih video, Bung Harun? Kenapa memilih video sebagai media advokasi? Iya. Pertama, video ini satu media kampanye atau media informasi yang saya sangat efektif. Pertama, di Papua ini literasi atau buku-buku yang kita bisa menerjemahkan itu ke masyarakat bawah, itu agak sulit untuk kita contoh seperti ada berita, kita bisa bawa bagi di masyarakat itu tidak tahu entah masyarakat tidak bisa membaca atau malas membaca. Nah, kalau dengan film itu sangat efektif. Pertama, anak Papua buat film sendiri dan yang nonton orang Papua sendiri. Nah, itu bisa menjadi satu hal yang sangat baik untuk kalangan kita sendiri karena kita kadang syuting di satu tempat, kita pergi juga putar film di tempat yang kita syuting. Nah, itu hubungan emosional kita sejak awal syuting dan kita bawa kembali untuk nonton itu kita akan dengan mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat kayak begitu. Keren ya. Jadi bagaimana masyarakat itu menceritakan kehidupannya dan dibuat ke dalam bentuk film dokumenter dan kemudian diputar kembali lagi. Saya ingat, saya waktu masih kuliah waktu itu di Jogja, saya juga kenal Papuan Voices dari Engage Media. Dan kami juga waktu itu ada sempat buat pentas seni dan budaya dan ada 3 film yang kami putar di Papuan Voices pertama. Yang satu yang saya masih ingat adalah Surat Cinta kepada Sang Prada. Ya, benar. Terus ada Kelapa Berbuah, Jerigen, terus Mama Kasmira Punya Mau. Dan saya pikir terus satu lagi Awen Meke tentang perjuangan mau pasar itu. Dan menurut saya tuh lebih mendapatkan pesan itu langsung lebih cepat dan saya paham itu dari media video ini. Dan itu bagi saya sungguh luar biasa. Nah, kita akan lanjut lagi. Mungkin lanjut ke Bung Beko sendiri. Dalam kerja-kerja Papuan Voices ada sih Papuan Voices itu tersebar di beberapa wilayah sendiri yang Bung pimpin saat ini. Kalau kami memang tersebar di 9 wilayah sekarang. Dulu 8, terakhir itu Manokwari berinisiatif untuk bergabung dengan kami. Itu jadi 9 sekarang. Jadi kami tersebar di Jayapura pertama, Kerom, Wamena, Timika, Sorong, Sorong, Biak, Tambrau, Kerom tadi sudah. Merauke tadi sudah. Belum. Oh, Merauke dengan yang terakhir Manokwari. Nah, jadi kami bukan berdasarkan kadang Tong juga masih merasa bingung, bukan berdasarkan wilayah administrasi pemerintah tidak, tapi sudah nama tempat di situ sudah pas kalau mereka ini, jadi bukan berdasarkan administrasi pemerintah tidak. Jadi macam Jayapura di sini, berarti kami yang dari kabupaten juga gabung dengan teman-teman di kota begitu. Jadi jadi Tong tersebar di sekarang 9 wilayah ini dan kami dalam prosesnya itu memang tidak membutuhkan sejauh ini tidak membutuhkan banyak orang juga untuk terlibat karena pelatihan toh sama-sama itu namanya selektif alam toh. Jadi dalam perjalanan ada yang senang, ada yang tidak, ada yang keluar sudah, tapi bersyukur bahwa sekitar 5-10 masih tetap bertahan untuk sama-sama jalan kerja pembuatan film, produksi film di masing-masing wilayah jalan, pemutaran diskusi tadi Harun cerita soal putar-putar film itu juga masih tetap jalan begitu. Apa sih tantangan yang kawan-kawan dari Papuan Voices itu hadapi? Kalau secara umum bicara soal tantangan itu memang sangat
cukup rumit ya kami karena tersebar di, kalau kami yang badan pengurus sekarang ya, badan pengurus, tantangan yang salah satu hal adalah soal komunikasi karena kita tersebar di banyak wilayah. Untuk koordinasi kadang juga menjadi tantangan bagi kami untuk memberitahu ke teman-teman wilayah masing-masing ya. Dan juga aktivitas di wilayah masing-masing juga kadang beda-beda dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Nah, itu yang kadang menjadi tantangan, tapi yang menjadi poin bagi kami adalah ketika menjadi kesepakatan bersama kami berusaha untuk menjalankan itu. Misalnya kalau memang tahun ini bahwa ada kegiatan produksi film atau nonton, berarti itu serempak tuh jalan sama-sama produksi film. Oke, terima kasih. Saya langsung ke Bung Harun lagi. Untuk kita mengedukasi masyarakat, bagaimana supaya masyarakat juga tahu tentang ada video-video dokumenter itu, apa yang kawan-kawan Papan Voices lakukan dari mulai awal berjalan sampai sekarang biar memperkenalkan Papan Voices, video Papan Voices kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa orang Papua itu tidak semuanya tinggal di kota, banyak yang tinggal di daerah-daerah, bahkan daerah-daerah yang dalam tanda kutip tidak dijangkau oleh internet, listrik, dan justru mereka yang banyak masalah di situ. Silakan. Iya. Sejak awal-awal ini, sebelumnya sejak awal Papan Voices mulai berdiri itu, setahu saya waktu itu ada ketika pembuatan film membuat jadi kaset. Nah, itu di zamannya kakak Beko mereka. Yeah. Nah, kaset itu disebarluaskan, tapi dalam bentuk piringan DVD. Oh, DVD. VCD. Ya. VCD. Tapi itu di Papan Voices Yang pertama berarti ya. Okay. Itu yang tadi seperti ada bilang. Karena saya juga di Jogja tuh saya juga dapat piringannya banyak itu. Itu sudah seperti Mama Kasmiru, Pumau dan lain-lain. Ya. Nah, ketika berjalannya waktu, kita sudah mulai menggunakan internet. Jadi syuting, setelah itu film itu ketika kita screening putar di tempat-tempat di mana film itu bersumber, nah kita akan upload di websitenya Papan Voices dan juga YouTube Papan Voices. Tapi selanjutnya ketika Papan Voices ini sudah mulai merasa bahwa sudah bisa untuk mengembangkan hasil karya dalam bentuk event, itulah di 2017 Papan Voices pertama kali menggelar event besar yang namanya Festival Film pertama kali itu di Merauke. Festival film Papua ya. Festival film yang diselenggarakan oleh Papan Voices. Papan Voices di Merauke itu 2017 itu pertama. Ya? Keren ini. Kalian harus dengar baik-baik karena ini luar biasa menurut saya. Karena dari yang pertama mulai dari piringan, jadi dia berkembang secara perlahan sampai berhasil ada event festival film ya. Silakan lanjut. Lalu 2018 lagi itu festival kedua, itu Jayapura tuan rumah. Oke. Terus 2019 itu Sorong yang tuan rumah, itu festival ketiga. Wow. Nah di 2020 karena bertepatan dengan adanya virus COVID-19, makanya festival ini tertunda. Dan tema-tema juga beragam tema yang kita angkat di situ. Tapi kembali lagi bahwa festival itu sebenarnya bukan menjadi ajang utama. Sebenarnya yang menjadi utama dari Papan Voices itu bagaimana setiap individu yang mencintai dokumenter, yang mencintai dokumentasi, yang mencintai untuk mampu menceritakan orang Papua dengan caranya, itu sebenarnya yang paling utama. Event itu dia nomor 2. Ketika kita menghasilkan karya, kita menggunakan cara apa ini? Untuk menyebarluaskan hasil karya kita. Nah, event festival itu hanya momen atau kegiatan yang menjadi seremoni saya bahwa ini hasil karya kita. Jadi festival itu ada hasil-hasil karya yang difestivalkan atau dilombakan. Ada juga yang komunitas lain yang terlibat untuk mendukung acara festival itu, mereka mengirimkan karya-karya mereka. Tapi yang perlu kita catat di sini itu tadi. Karya itu setiap individu sebenarnya dia mampu untuk menceritakan cerita kecil-kecil yang ada di kampung, di tempat yang dia tinggal. Itu sebenarnya yang paling utama di bagian ini. Sebelum saya lupa, tadi saya sedikit lupa ya di awal bahwa saya pikir sangat menarik. Jadi juga sekalian saya pikir informasi kepada kawan-kawan di rumah yang sedang menyaksikan acara ini bahwa Papan Voices ini adalah sebuah wadah. Jadi kawan-kawan di rumah yang tertarik dengan
bagaimana membuat video dokumenter ya menggunakan media yang misalkan HP atau kamera yang mereka miliki. Ini kawan-kawan Papuan Voice ini ada. Bagaimana sih kira-kira, sebelum saya lupa, apa sih yang kawan-kawan Papuan Voices ini bisa lakukan supaya kawan-kawan yang di rumah yang sebenarnya mereka punya keinginan untuk membuat video dengan masalah yang mereka hadapi itu bagaimana caranya mereka punya akses ke Papuan Voices ini bagaimana? Silakan. Baik, nanti saya jawab dulu sebentar. Ya. Harun akan soal terlibat ingin masuk dalam sama-sama belajar ya. Okay. Kami di PV juga Papuan Voice ini sendiri juga bukan merasa hebat, tidak. Toh sama-sama belajar karena kami juga sering bertukar ilmu, bertukar pikiran dengan tong punya teman-teman filmmaker di tempat yang lain untuk memperkaya soal ilmu secara film, soal ide. Nah, itu kita bukan sendiri tapi kita terbuka umum. Okay. Nah, kalau memang banyak sekarang juga orang sudah banyak otodidak belajar tentang bikin film, entah itu fotografi, dunia fotografi, banyak juga otodidak. Tapi di dalam kita di PV silakan bergabung. Jadi kami tadi tersebar di 9 wilayah. Kalau teman-teman di mana saja kalau ada di tempat itu silakan bergabung. Bisa nomor kontak kami punya juga ada, bisa hubungi saja. Kalau kami biasanya setiap tahun mengadakan pelatihan. Wow, keren ini. Setiap tahun itu agenda rutin kami. Oh, itu misalkan terpusat di satu wilayah atau di tiap 9 wilayah ini. 9 wilayah ini masing-masing buat Ya, pelatihan. iya. Jadi kalau tinggal di situ tinggal gabung saja. Ini pasti yang nonton ini penasaran ini. Nah, gimana sih bagaimana supaya orang bisa tahu bahwa ini Papuan Voices ada mau lakukan pelatihan. Nah, itu bagaimana? Bisa akses di tong punya media sosial. Oke. Kan sekarang dunia ini toh. Ya. Jadi ada Papuan Voice Facebook, ada halaman fanpage Facebook, PV juga ada, habis website PV juga ada. Ada informasi-informasi yang tong sebarkan di situ. Atau kalau memang teman-teman sudah kenal orang yang di wilayah ada, silakan bertanya kepada mereka langsung ke koordinator wilayah masing-masing ketua. Misalnya di Kerom silakan tanya teman Harun, ataukah di Merauke silakan tanya Urbanus, di Wamena silakan tanya Boni Lani, kalau di Timika Helena, di Biak Andre, Kak Andre, habis di Sorong Agus, di Tambrau Tois, di Manokwari siapa ini? Jacqueline Kaviar, seperti itu. Maksudnya itu teman-teman yang koordinator wilayah silakan bertanya kepada mereka kalau kenal. Kalau tidak, datang saja di tong punya sekretaris nasional di kalau di Jayapura sini teman-teman kan banyak juga kuliah di sini toh. Ya. Jadi silakan saja anak muda datang berkunjung dengan kami, bertukar pikiran, silakan. Itu penting sekali ya. Oke, yang berdua ada di depan saya ini adalah pembuat video dokumenter. Bung berdua, selama waktu pengalaman dari Bung berdua membuat film, apa yang menjadi kesan ketika tahu kita mengadvokasi persoalan yang dari masyarakat lewat mungkin video-video pertama itu, apa sih yang berkesan di hati gitu? Mungkin dari Bung Harun duluan gitu. Ya, itu saat 2017 itu saya dengan ada satu teman, dia juga anak Papuan Voices waktu itu, tapi sekarang sudah tidak aktif, namanya Yosip Levi. Nah, itu saat festival pertama 2017 di Merauke. Iya. Itu kita ada riset satu kasus atau satu cerita tuh di Nimbokran. Di Nimbokran di kampung Repang Muaif. Itu ada ya, ini mungkin dari semua film yang saya secara pribadi syuting, ini satu film yang memang saya merasa bahwa kita mampu sendiri menerjemahkan cerita orang Papua itu dengan kita bicara. Itu satu bapak namanya Bapak Alex W. Simon. Bapak dia suka jaga cendrawasih. Nah, yang menarik dari kita aktivitas untuk saat mau syuting itu, sempat teman-teman bilang kita cari ide lain karena kisahnya Bapak Alex ini sudah pernah masuk di Kick Andy. Tapi saya berpikir bahwa kamera dan
kameramennya Kikendi, itu pasti mereka akan menerjemahkan cerita mereka menurut cerita mereka. Menurut framing yang mereka bangun. Ya. Yang tadi seperti tadi. Tapi ketika kita yang datang dengan tujuan kita juga akan menceritakan dengan apa yang kita bisa atau kita berpikir pertama. Nah, akhirnya kita pergi. Dan dari cerita yang menarik itu yang saya bisa petik dari aktivitas kita syuting itu, Bapak ini dia setiap hari menjaga dia cendrawasih. Jadi ekosistem hutan tuh dia jaga, dia kembalikan hanya dalam 1 tahun. Dari 2015, 16, 14, 15, ya 1 tahun lebih lah. Hutan itu cendrawasih tidak ada. Tapi ketika dia mulai kembali menjaga hutan itu, ekosistem hutan itu, binatang-binatang yang lari di hutan yang sudah pergi akibat sensor penebangan liar itu kembali. Hanya dengan cara tidak boleh tebang hutan. Nah, berikutnya, dalam 1 hari kalau ada pengunjung, Bapak ini dia dapat 1 juta setiap pengunjung. Hanya antar turis, lihat cendrawasih, pulang, dia dapat 1 juta. Bayangkan kalau misalnya ada masyarakat yang lain tebang 1 pohon kayu besi, berpuluh tahun lagi baru kayu besi itu bisa tumbuh. Tapi Bapak ini dia jaga dia punya hutan, tanpa dia tebang 1 pohon kayu besi, cendrawasih main di situ, tapi dia pulang dapat uang 1 juta. Bayangkan kalau dia antar 5 tamu, berarti 5 juta dalam sehari. Itu aktivitasnya setiap hari. Dan sampai terakhir dia bilang sapu kantor itu ada di hutan. Jadi tidak kasih rusak hutan, pergi di hutan tapi dapat uang. Nah, ini cerita yang paling menarik yang memang saya selalu cerita ke setiap orang yang saya akan pergi. Saya bilang ada satu bapak yang dia sangat luar biasa. Bahwa dia punya cara menjaga hutan, itu dengan cara tidak tebang hutan, antar orang lihat cendrawasih, pulang dapat uang. Wow. Berarti saya tertarik dengan filmnya. Ya. Bagaimana sih saya bisa mengakses film itu? Film itu sudah ada di YouTube. Open Voices. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan di rumah nanti dalam video ini saya akan taruh link ya. Ya. Nanti kawan-kawan bisa cek di link deskripsi di video saya. Judulnya Big Penjaga Watching. Iya. It's a Hill. Oke. Nanti biar kawan-kawan mereka bisa akses. Ya. Oke. Selanjutnya masih ada lagi? Iya, mungkin Itu dulu. itu dulu. Oke. Jadi sebelum lanjut ya, dengan pengalaman itu, apa yang kemudian saudara rasa bahwa yang paling berkesan itu apa gitu? Dampaknya ke masyarakat lewat media video itu. Hal berikut, ketika kita syuting, kita juga kan berpikir bahwa ini film ini targetnya siapa? Ya. Terus mau dinonton oleh siapa? Oke. Nah, tapi luar biasa karena memang kita punya event, yaitu mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar dengan event yang namanya Festival Film. Dan hampir orang-orang yang datang di festival ini kan hampir masyarakat yang mungkin tidak punya akses untuk internet dan lain-lain. Dan itu menjadi hal atau kebanggaan tersendiri. Karena pada saat film ini diputar itu di Merauke pertama kali waktu itu. Dan saya merasa senang karena memang di Merauke itu ada tempat menjadi ancaman terbesar untuk hutan masyarakat adat. Dan ketika film ini diputar di sana, banyak masyarakat yang sangat pertama ada yang senang dengan kisah itu dan ada yang termotivasi untuk juga bisa menjaga mereka punya tanah dengan cara yang Bapak Alex lakukan. Luar biasa. Luar biasa. Dan bagi saya juga terkesan yang seperti di awal saya katakan gitu. Jadi dari media ini jujur saya juga terinspirasi waktu awal nonton Open Voices gitu. Dan kenapa juga saya juga bisa kemudian kita bikin kita ada buat Papua Pride, kemudian ada sekarang Papua Insight ini itu juga sebenarnya itu kita membangun cerita dari orang Papua secara objektif terkait persoalan yang dihadapi. Dan itu menurut saya Open Voices itu memberikan kesan yang luar biasa pribadi kepada saya seperti begitu. Oke, lanjut ke Bung Bernard. Apa sih kesan gitu ketika membuat video yang Bung? Kalau saya lebih banyak secara
lebih banyak pengalaman mendampingi sama-sama dengan teman-teman. Di pengalaman di 2017 sampai sekarang itu lebih banyak mendampingi, dan saya cerita sedikit, maksudnya saya bilang ke teman-teman yang saya dampingi atau sama-sama jalan, bukan dampingi tapi itu sama-sama jalan, saya bilang lebih bagus kamu sendiri yang cerita, kami temani saja. Karena kalau saya, walaupun saya sudah terlibat lama, tetapi emosi saya itu kadang juga beda. Kalau kamu sendiri bikin, emosinya beda, gitu. Jadi itu semua bergabung gitu. Jadi saya hanya mencoba untuk mendampingi dalam soal misalnya editing kamera, itu lebih banyak sih. Kalau film-film sendiri dulu itu memang yang tadi yang video pertama yang tadi Papuan Voice volume pertama tadi yang Bung Teddy ada cerita soal Mama Kasmira Pumau. Nah, itu kita terlibat full bikin. Nah, itu kami yang terlibat full untuk bangun cerita dengan Awin Meke, itu tuh sama-sama dan kawan Cynthia jalan sama-sama untuk bikin film-film yang volume pertama itu cerita. Jadi terkesan saya adalah maksudnya di PV sendiri buat film itu bahwa saya merasa terharu dalam konteks begini, maksudnya ini sudah maksudnya tadi cerita soal kembali lagi ke event pertama festival film Papua pertama di Merauke itu kan ada, sebelum kita putar film kan ada kegiatan workshop diskusi. Jadi kita diskusi dengan masyarakat yang ada di kampung. Waktu itu datang ke kota Merauke dan itu mereka mulai cerita marah sana sini marah. Jadi saya terharu, maksudnya ini media yang cukup luar biasa, PV ini luar biasa menyediakan ruang untuk sudah masyarakat dong bercerita. Itu yang bagi saya, maksudnya saya orang luar, saya melihat posisi walaupun sudah cukup lama di Papua sini dengan bergelut dengan dunia ini, tapi saya bilang ini luar biasa, maksudnya PV ini luar biasa memberikan ruang sudah orang Papua sendiri bercerita. Dan saya dalam konteks itu maksudnya bagaimanapun tetap saya akan ikut teman-teman untuk memproduksi film itu. Nah, itu taruh kesannya lebih kesan ke situ. Saya tidak banyak terlibat secara bangun ide sama-sama atau sama-sama jalan, tapi untuk bagaimana tong gali ide lagi lebih baik, itu sama-sama diskusi. Tapi film-film pertama itu yang tong bikin lebih ini. Jadi saya pikir kesannya itu ya, saya pikir hampir sama ya semua ya. Jadi kita semua kemudian merasakan sebenarnya ini yang ketika kita nonton kita kemudian merasakan ini sebenarnya ini persoalan yang sebenarnya terjadi tanpa kita sadar, dan ketika kita mengedukasi masyarakat nonton, dia sadar, dia tahu, dia paham, dan ya itu kembali terserah kepada masyarakat apa yang dia lakukan untuk melindungi semua yang menurut dia penting bagi tanahnya. Oke, sebelum terakhir ya, sebelum kita tutup, satu lagi dalam film dokumenter yang sudah diproduksi ya dari Papuan Voices, apa sih judul film yang kemudian banyak istilahnya jadi tren begitu, terkenal baik di dalam dan mungkin di luar negeri begitu? Kalau film-film yang nanti sebentar kawan Harun tambahkan, kalau full Papuan Voices volume pertama tadi Teddy sudah sempat singgung sedikit soal Surat kepada Sang Prada. Surat cinta kepada itu bagaimana menceritakan seorang ibu yang sudah menjalin cinta, itu manusia menjalin cinta dengan seorang prajurit tentara yang bertugas di perbatasan di Merauke sana, dan sudah janji sana sini, akhirnya sudah prajurit itu selesai tugas jalan dan tidak kembali. Jadi itu anak benar. Dan setelah dia menghamili benar. Baru itu cerita itu cukup kuat sekali, maksudnya menceritakan bagaimana situasi yang ada di daerah itu. Yang saya dengar cerita dari teman-teman di Merauke bahwa bukan ibu itu sendiri, tapi ada beberapa yang lain gitu, maksudnya cerita tersebut. Itu habis cerita yang lain itu soal beberapa film, misalnya Mama Metropolitan. Itu cerita bagaimana seorang mahasiswa Papua yang studi di Pulau Jawa sana yang berusaha di dunia modern di metropolitan di tanah Jawa sana, bagaimana dia mempertahankan identitasnya sebagai seorang Papua, begitu. Seorang Papua mempertahankan dengan, dan juga selain itu karena dia seorang perempuan dan dia juga berusaha meyakinkan orang di luar Papua bahwa ada masalah-masalah yang terjadi di Papua.
banyak cerita yang lain. Nah itu banyak film yang lain, misalnya Generasi Kayu Lapuk. Pokoknya cerita tong punya cerita di PV ini memang benar-benar gaya Papua. Dari judulnya saja orang macam kadang rasa aneh, tapi itu sudah gaya-gaya tong di Papua, cerita begitu. Nah, itu beberapa film yang cukup bukan cukup, tapi memang menjadi perhatian juga di luar, orang-orang luar tentang Papua. Yang salah satu yang penting adalah Awil Meke tadi, bagaimana proses perjuangan Mama sampai sekarang kita lihat ada pasar. Nah itu jadi selain orang menulis tentang ini, tapi film itu sangat membantu. Film yang diproduksi oleh kawan Cynthia waktu itu sangat membantu karena film itu menjadi rujukan bagaimana, karena Cynthia itu hidup sendiri langsung dengan Mama dan tahu pergumulan Mama dan dekat, dan sudah itu yang benar bahwa Mama mereka cerita sendiri dan punya pergumulan. Seperti begitu. Mungkin dari Bung Harun. Makanya pas. Sudah. Oke. Saya sempat dengar juga terkait dengan video surat kita kepada Sang Parada itu ada sempat ditonton di salah satu parlemen di luar. Benar, saya dengar cerita. Sehingga dari hasil itu juga banyak ada orang yang mengumpulkan dana dan memberikan bantuan langsung kepada si benar. ibu ini. Gitu. Itu yang saya sempat dengar juga. Jadi artinya bahwa ini berhasil ini dan ini go internasional sebenarnya seperti begitu. Terakhir ya, sebelum kita menutup ya dalam pembicaraan kita di saat ini, apa harapan dari Bung berdua, Papua Voices ke depan ini bagaimana, mau diarahkan bagaimana dan harus seperti apa Papua Voices ini? Silakan, mungkin dari Bung Harun duluan. Iya. Saya yang pertama, saya berharap ini pertama untuk kita sebagai anak-anak generasi Papua ya. Pertama, ada banyak generasi yang lahir besar dan tidak tahu, antara malas tahu dan tidak mau tahu. Nah, itu kelompok tersendiri. Nah, tapi untuk generasi yang hari ini sadar, terus generasi yang hari ini melihat situasi Papua dengan kondisi yang tidak baik-baik saja ini mereka ini generasi-generasi yang memang saya berharap bahwa mereka dan kita ini sama-sama yang akan bisa menerjemahkan situasi Papua dengan cara kita sendiri. Nah, dan berharap juga bahwa kalau memang awal teknologi belum begitu bagus, canggih. Nah, kita sendiri hampir menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan informasi, tapi mungkin 1 minggu atau 2 minggu baru kita bisa tahu itu informasi sedang beredar. Nah, tapi begitu teknologi ini semakin canggih, kita nih orang-orang yang lagi mengkonsumsi informasi itu secara langsung, hari itu juga ada informasi kita bisa tahu. Tapi begitu berjalannya waktu lagi, kita bukan lagi mengkonsumsi informasi, tapi kita sendiri generasi sudah bisa bagaimana mengupdate dan menyebarkan informasi itu. Nah, generasi hari ini generasi yang sebenarnya kita mesti melihat cerita-cerita di Papua dan nilai-nilai yang bisa kita angkat, itu kita harus lakukan sudah. Jangan kita lagi tunggu untuk jadi penikmat-penikmat. Seperti jadi penonton-penonton, tapi kita harus juga bisa menciptakan kita karya untuk orang lain lagi bisa nonton. Mungkin itu satu harapan seperti begitu. Oke, luar biasa. Bagaimana semua orang bisa terlibat dan berkarya dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, Bung Baik, dari saya karena selaku koordinator nasional atau umum, dari secara internal, harapan internal di PV sendiri, teman-teman PV tetaplah menjadi media. Papuan Voices ini tetaplah menjadi media untuk suara-suara yang mungkin terlupakan, yang tidak didengarkan, cerita-cerita yang dilupakan oleh media-media yang besar. PV menjadi media yang baik untuk cerita itu, dan itu kita tetap pertahankan. Teman-teman Papuan Voice tetap mempertahankan dan terus berusaha untuk bercerita keluar bahwa Papua seperti begini, ada cerita lain Papua seperti ini. Yang kedua, harapan untuk teman-teman yang di luar Papuan Voice atau generasi muda tadi, seperti kawan Harun bilang, kau punya talenta, kau punya bakat, kau punya kemampuan, kau punya kelebihan, kau punya kekurangan. Tak usah malu, tak usah takut. Kau mau cerita tentang kau punya diri, cerita tentang kau punya pergumulan, cerita tentang kau punya tanah, banyak media. Ada foto, ada kau mau hobi ditulisan, ada puisi,
ada musik. Nah, salah satunya juga bisa lewat video ini. Jadi tidak usah takut. Mari tong belajar sama-sama. Tong semua ini tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar. Kita belajar sama-sama untuk bercerita. Tidak usah takut lagi. Cerita tentang kau punya budaya, tentang apa saja. Kita memberitahu kepada orang luar seperti begini kita punya diri. Dan kita juga berusaha untuk mempertahankan jati diri itu yang baik. Mungkin harap begitu. Oke. Terima kasih Bung berdua. Saya pikir kita semua orang Papua juga punya harapan yang sama bahwa Papua Voices hadir sebagai media yang mampu mengangkat suara-suara yang selama ini tidak diangkat dari media-media besar atau media mainstream lainnya. Mungkin begitu. Dan terakhir buat kawan-kawan di rumah, tadi kita sudah banyak bicara persoalan film-filmnya, ada karya-karya dari kawan-kawan Papua Voices. Itu nanti kita bisa sertakan linknya ya di kolom deskripsi dari Papua Insight, sehingga kawan-kawan di rumah yang bisa mengakses film-film dari kawan-kawan Papua Voices itu kawan-kawan bisa langsung klik di kolom deskripsi yang ada di channel Papua Insight. Dan terakhir kawan-kawan juga saya juga mengajak ya kawan-kawan Papua Voices juga ada punya beberapa media dari fanpage dan juga ada YouTube. Jadi kawan-kawan kemudian bisa subscribe YouTube dari Papuan Voices ya. Jadi mari kita bersama-sama sebagai generasi muda, generasi yang semangat untuk membagi informasi-informasi yang positif, informasi yang objektif, informasi yang langsung dari masyarakat tanpa ada framing-framing dan kepentingan politik apapun itu. Mungkin itu saja dari saya. Dan terakhir, salam jumpa dari Papua Insight, dan kita akan bertemu dalam diskusi-diskusi lainnya dengan topik-topik yang berbeda pastinya. Mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi buat Bung Harun dan Bung Bernard Kote buat waktunya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye. Bye.